Jadi saya yakin sampean ketika sudah bergabung di Ansor dan Bansar, insya Allah sampean sudah mendapatkan satu tiket untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Kamu jangan merasa paling benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jumpa lagi sahabatnya dengan channel saya. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang bilang sahabatnya bahwa salafi itu katanya merasa paling benar sendiri, dan banyak juga yang mengklaim bahwa salafi punya surga sendiri katanya. Mereka merasa paling sunnah, mereka selalu menyalahkan orang lain, membidah-bidahkan orang lain, dan mengkafir-kafirkan orang lain katanya. Namun sahabatnya, di balik tuduhan itu ada statement yang perlu saya ungkapkan, bahwa kenyataannya yaitu berbalik sahabatnya, yang mana saya telah melihat beberapa video yang menyatakan bahwa mereka lah yang mengaku punya surga sendiri, dan mereka mengklaim bahwa mereka itu pasti masuk surga. Di akhirat Banser sama Pagar Nusa itu semuanya nanti pasti akan masuk surga. Jadi saya yakin sampean ketika sudah bergabung di Ansor dan Bansar, insya Allah sampean sudah mendapatkan satu tiket untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Besok di akhirat yang membukakan jalan ke surga para ulama ya Banser-Banser ini. Otomatis masuk surga duluan. Pernah beliau berkata bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU neraka. Soal ana wong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang. Insyaallah sesuk Gus Miftah masuk surga yang awal Banser. Amin. Banser itu kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Kata orang Kebumen, nggak mau saya masuk neraka. Kenapa? Karena kami cinta ulama, pengikut ulama. Malaikat ketawa, ngaku cinta ulama, amale ora podo karo ulama, akhlaknya ora podo karo ulama, ibadah sama sekali ora ono, mabok tok, minum tok. Mana buktinya kamu cinta ulama? Sebentar malaikat, saya punya bukti. Ambil, cepat. Balik meneh kalender saya NU. Surga ini. Sebagian malaikat enggak, neraka. Enggak, surga. Sampai voting malaikat pro kontra itu. Voting. Yang menang, yang mengatakan, yang berpendapat masuk surga. Di kajian-kajian salafi sahabat ya, saya tidak pernah mendengar bahwa orang-orang salafi mengatakan mereka pasti masuk surga. Bahkan mereka takut amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jujur sahabatnya, fitrah manusia itu memang mereka itu pasti merasa paling benar. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa saya paling salah atau saya paling sesat. Itu tidak mungkin sahabatnya. Karena di antara kelompok-kelompok atau ormas-ormas yang ada sekarang ini pasti mereka mengatakan mereka itulah yang merasa paling benar. Coba kita simak pembuktian bahwa salafi itu tidak merasa paling benar dan tidak mengklaim dirinya pasti masuk surga. Bagaimana keyakinan orang yang menganggap dirinya, yaitu orang salafi, bahwa apa yang dia kerjakan adalah yang paling benar, sehingga dia menjauhi dan menyalahkan orang yang bukan salafi? Tolong jelaskan dengan dalilnya. Sebelumnya Pak, saya ingin mengkritisi perkataan banyak orang yang mengatakan begini, kamu jangan merasa paling benar. Karena maaf, saya katakan, ucapan ini bertabrakan dengan fitrahnya dia sendiri. Buktikan. Kalau ada orang berkata kepada Bapak, kamu jangan merasa paling benar. Tanya, kamu berkata seperti itu merasa benar kan? Iya, kalau ada orang berkata kepada Bapak, kamu jangan merasa paling benar. Balikan. Bapak ngomong gitu merasa benar nggak? Benar sih. Ya udah sama aja berarti. Fitrah orang, Pak. Yang kedua, ada nggak sih di dunia yang mengatakan saya paling salah sendiri, saya paling sesat sendiri? Ada nggak? Fir'aun saja, semua kita yakin Fir'aun pentolannya Tauhid ini. Allah mengatakan dalam surat Ghafir, qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik.
Dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Itu Fir'aun ngomongnya begitu, Pak. Fir'aun nggak ngerasa dirinya sesat. Yang ketiga, Pak, orang yang mengatakan jangan merasa paling benar sendiri, pasti kalau diamalkan jadi pelin-pelan. Coba deh, Fatihah sholat Allahu Akbar, kamu letakkan di mana? Di dada, jangan merasa paling benar sendirian. Terus gimana dong? Ke bawah. Kok di perut? Jangan merasa paling benar sendiri. Terus yang benar yang mana ini? Ini apa ini? Apa ini? Pasti pelin-pelan, Pak. Benar, Pak. Pelin-pelan. Justru ketika kita merasa benar itulah kita, di atas itulah kita berjalan. Kalau ada orang merasa paling benar, tapi hujahnya Al-Quran, hadis, ijma, wajib merasa paling benar. Karena Al-Quran, hadis, dan ijma tidak mungkin salah. Kalau ada orang merasa paling benar, pas ditanya dalilnya, nggak ada, ini salah. Jadi kalau merasa paling benar karena adanya hujah, dalil yang sangat kuat dari Al-Quran, hadis, dan ijma, boleh, nggak masalah. Bahkan itu harus, Pak. Karena kebenaran yang hanya berasal dari Allah dan Rasul. Namun, ada permasalahan-permasalahan memang yang tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada ijma juga. Yang ada perselisihan ijtihad para ulama. Contoh misalnya, Imam Syafi'i mewajibkan baca Al-Fatihah di belakang imam. Sementara ulama lain mengatakan tidak wajib. Masing-masing punya hujah. Imam Syafi'i hujahnya dalil hadis, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Imam Ahmad berpendapat dengan ayat, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Masing-masing punya hujah. Ya sudah, kewajiban kita ikuti saja yang menurut kita kuat tanpa menyesatkan yang lain. Karena itu masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya, betul, kita tidak boleh menyesatkan yang lain, tidak boleh. Karena masalah tidak ada nasnya, ya, tidak ada nas yang sorry. Nah, Pak, masalahnya di negeri kita tidak bisa membedakan mana ijtihadiyah, mana yang sudah menjadi apa? Ijma para ulama. Masalah ijtihadiyah terkadang dianggap sebuah keyakinan yang tidak boleh tolak. Pokoknya kalau kamu nggak kunut, Wahabi. Kunut subuh kan ikhtilaf para ulama. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh apa? Sunnah. Imam Ahmad dan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak disyariatkan. Abu Hanifah mengatakan bahkan bid'ah. Ikhtilaf para ulama. Jadi begitulah sahabatnya penyampaiannya. Fitrah manusia itu memang mereka pasti merasa paling benar dan tidak mungkin mereka merasa paling salah. Merasa paling benar itu juga harus ada hujahnya sahabatnya. Dan kita wajib merasa paling benar jikalau hujah kita itu memang sesuai petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semua orang di dunia ini sahabatnya pasti mereka merasa paling benar. Tidak mungkin mereka merasa paling salah atau merasa paling sesat. Jadi untuk tuduhan-tuduhan sahabat semua yang mengatakan salafi itu merasa paling benar, jangan sensi ya, ataupun marah-marah, karena fitrah manusia memang seperti itu. Mereka pasti mengakui dirinya merasa paling benar. Jadi sahabatnya, intinya jika ingin mengetahui kajian-kajian Ustaz Salaf, jangan ragu untuk hadir ya di kajian-kajian mereka, agar sahabat semua tahu apa yang mereka sampaikan. Apakah mereka menyampaikan kekeliruan atau menyampaikan kebenaran. Dan saya akhiri, semoga video saya ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.